Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Giska Yusuf Putri. Saya dari kelas RA 8, Prodi Manajemen semester 3. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari dari mata kuliah teori ekonomi di semester 3 ini. Materi pertama adalah definisi ruang lingkup ekonomi mikro atau konsep dasar ekonomi mikro. Di sini ada pengertiannya, yaitu ekonomi mikro mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sangat terbatas. Jadi, ekonomi mikro yaitu mengkaji interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk dalam perusahaan. Ruang lingkupnya lebih kecil, sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Jadi ruang lingkupnya jadi lebih luas. Lalu selanjutnya ada pula masalah pokok dalam ekonomi, yaitu yang pertama ada kemiskinan, lalu ada ketimpangan ekonomi, ada pengangguran, pertumbuhan ekonomi rendah, ketahanan ekonomi terhadap krisis, akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Lalu bagaimana sih alternatif sistem ekonomi? Yang pertama bisa melalui ekonomi alternatif, proses produksi, pertukaran, dan konsumsi yang berbeda dari setiap kapitalis. Lalu yang kedua ada pendekatan realis, yaitu upaya sadar dan disengaja biasanya dilakukan dalam skala lokal. Yang terakhir ada angka indeks. Nah, kesimpulan dari materi pertama yang saya paparkan tadi yaitu menjelaskan konsep dasar ekonomi mikro termasuk definisi, pernyataan, dan lainnya. Pendengar akan lebih siap untuk menghadapi masalah pokok ekonomi dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya paparkan tadi, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan lainnya juga. Lalu lanjut ke materi yang kedua. Lalu materi yang kedua ada elastisitas permintaan dan juga penawaran. Pengertian dari elastisitas. Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan kuantitatif suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang dimiliki atau barang yang ditawarkan dengan persentase faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang tersebut berubah. Lalu ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastisitas atau elastis. Permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar, misalnya barang-barang mewah. Yang kedua ada permintaan inelastis. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Misalnya permintaan terhadap beras. Yang ketiga ada permintaan elastis unitary. Permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Misalnya barang-barang elektronik. Yang keempat ada permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Misalnya obat-obatan. Dan yang terakhir ada permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak berpendapat sama sekali terhadap perubahan harga. Misalnya bumbu dapur. Adapun faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama ada ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Yang kedua jumlah penggunaan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran atas barang dan jasa. Yang keempat, ada intensitas kebutuhan. Yang kelima, ada masa penyesuaian. Dan yang keenam, pendapatan konsumen. Lalu, adapun faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Tadi kita sudah membahas
faktor elastisitas permintaan dan sekarang saatnya elastisitas penawaran. Yang pertama ada jumlah persediaan. Apabila perusahaan menyimpan persediaan barang dalam jumlah besar, kurva penawarannya akan lebih elastis. Lalu yang kedua ada mobilitas faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Yang ketiga ada jangka waktu produksi. Jangka waktu berproduksi sangat mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang keempat ada daya tahan penyimpanan. Produk-produk yang memiliki daya tahan lebih singkat, misalnya makanan, cenderung bersifat inelastis. Yang kelima ada sifat perubahan biaya produksi. Dan yang terakhir ada kemudahan produsen baru memasuki pasar. Beberapa pasar produk ada yang mudah dijajaki langsung oleh produsen-produsen baru. Namun ada pula pasar produk yang sulit dimasuki oleh para produsen baru. Dan lanjut kesimpulan dari materi kedua yang saya bahas barusan adalah elastisitas dalam ekonomi mengukur seberapa responsif permintaan dan penawaran terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu seperti harga, pendapatan, dan harga barang lain. Elastisitas membantu memahami respon penawaran, menunjukkan bagaimana penawaran berubah seiring dengan perubahan harga. Pemahaman tentang elastis ini penting untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih efektif. Lanjut materi ketiga. Materi ketiga yang saya bahas adalah tentang masalah ekonomi. Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi oleh semua orang, baik sebagai individu, kelompok, pemerintah, atau pengusaha maupun pejabat publik. Masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen manusia dalam kehidupannya. Adapun kelangkaan sebagai sumber masalah. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan juga permintaan. Lalu masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Terdapat dua kategori masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Ada pula perbedaan masalah ekonomi modern dan juga klasik. Yang pertama ada produksi, menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua ada konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Dan yang terakhir ada distribusi, menyangkut kegiatan penyalahgunaan barang dari produsen kepada konsumen. Perbedaan ekonomi klasik itu ada tiga. Yang pertama ada produksi, menyangkut masalah untuk usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua ada konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Dan yang terakhir ada distribusi, menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Lalu ada pula perbedaan ekonomi modern, yaitu apa dan berapa. Pertanyaan apa dan berapa berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan, seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Dan yang kedua ada bagaimana atau how. Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dan yang terakhir ada for whom atau untuk siapa. Pernyataan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk diproduksi atau dihasilkan. Lalu ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi, yaitu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal kerja,
proses distribusi, dan juga tingkat konsumsi. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang saya paparkan tadi ialah masalah ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan juga modern. Dalam masalah ekonomi modern, terdapat 3 masalah pokok yang berkaitan dengan apa, berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau diproduksi. Masalah ekonomi ini bisa diatasi dengan mempertimbangkan 5 faktor penting, yaitu sumber daya alam dan manusia, modal kerja, peran distribusi, dan juga tingkat konsumsi. Lanjut ke materi keempat. Materi keempat adalah teori permintaan dan juga penawaran. Latar belakang. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang bagaimana individu, kelompok, dan negara mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Dalam konteks ini, teori ekonomi memainkan peran penting sebagai dasar analisis yang membantu memahami, menjelaskan, dan memprediksi sebagai fenomena ekonomi. Teori ekonomi menyediakan kerangka berpikir yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mengatasi sebagai tantangan ekonomi. Definisi dari permintaan. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Lalu ada juga kurva permintaan. Definisi dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Lalu ada juga permintaan perseorangan. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perorangan adalah suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang, serta dari keterbatasan anggaran mereka. Perubahan harga, perubahan pendapat, substitusi dan komplement, barang normal versus barang inferior, dan dampak perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu barang. Lalu ada permintaan pasar. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan pada suatu tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain harga barang, pendapat masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang yang bersangkutan, harga barang lain yang berkaitan, waktu, jumlah penduduk, dan juga ramalan masa yang akan datang. Lalu penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu selama periode tertentu pula. Jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Lalu ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkatan harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Ada pula efek faktor bukan harga terhadap penawaran. Pertama, ada harga barang lain. Apabila terjadi kenaikan harga pada barang lain, konsumen akan membeli barang yang mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, ada biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kenaikan pengeluaran faktor produksi atau biaya produksi akan berakibat mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga mereka akan melakukan efisiensi atau pindah ke usaha lain. Yang ketiga, ada tujuan-tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan yang berbeda dari setiap perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan
menimbulkan efek yang berbeda terhadap tingkat produksi. Yang terakhir atau yang keempat ada tingkat teknologi. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Kesimpulan dari materi yang keempat atau materi yang saya sampaikan adalah, dari sini kita sudah melihat bahwa permintaan dan penawaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Permintaan sendiri merupakan jumlah barang yang diminta pada jumlah dalam waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Lanjut materi kelima atau materi terakhir yang akan sedikit saya jelaskan. Materi kelima adalah teori produksi. Apa sih teori produksi itu? Teori produksi adalah salah satu konsep dasar dari ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Teori ini sangat penting karena membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu, bentuk-bentuk perusahaan perseorangan. Pengertian dari perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang. Dalam jenis usaha ini, pemilik memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis, pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dihasilkan. Lalu ada karakteristik perusahaan perorangan. Yang pertama, kepemilikan tunggal dimiliki oleh satu orang yang mengelola seluruh aspek bisnis, mulai dari perencanaan hingga operasional harian. Yang kedua, ada tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan uang perusahaan dan utang perusahaan. Yang ketiga, ada kontrol penuh. Pemilik memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan tanpa perlu berunding dengan pihak lain. Yang keempat, ada modal terbatas. Sumber modal utama biasanya berasal dari tabungan pribadi pemilik atau bisa juga dari pinjaman. Yang terakhir, tidak ada perpisahan legal. Tidak ada perbedaan hukum antara pemilik dan juga perusahaan. Lalu lanjut, ada kelebihan perusahaan perorangan. Yang pertama, mudah didirikan dan juga dikelola. Yang kedua, pengambilan keputusan yang cepat. Yang ketiga, privasi bisnis. Yang keempat, keputusan pribadi. Dan yang kelima, ada pengelolaan yang sederhana. Lalu ada pun kekurangan perusahaan perorangan, yaitu yang pertama, tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas. Kedua, keterbatasannya modal. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Yang keempat, umur usaha yang terbatas. Dan yang kelima, ada keterbatasan dalam ekspansi. Teori produksi dalam ekonomi membahas hubungan antara input, faktor produksi, dan output yang dihasilkan. Konsep utama dalam teori ini adalah fungsi produksi yang menunjukkan bagaimana perubahan dalam jumlah input mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Skala produksi merujuk pada bagaimana perubahan proporsional dalam semua input mempengaruhi output. Lalu ada pula faktor-faktor produksi. Yang pertama ada tanah atau land, meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Yang kedua ada tenaga kerja, merujuk pada upaya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi. Yang ketiga ada modal atau capital, meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang keempat ada kewirausahaan atau entrepreneurship, merupakan kemampuan untuk produksi lainnya, mengambil risiko, dan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan. Jadi kesimpulan dari materi terakhir atau materi yang saya bahas tadi adalah teori produksi adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengkaji bagaimana perusahaan menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output. Dengan memahami bentuk-bentuk perusahaan, teori
mempelajari ekonomi tentang perusahaan, dari faktor-faktor produksi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Mungkin itu saja pemaparan materi ulang yang saya dapatkan dari semester 3 ini di mata kuliah teori ekonomi. Jika yang tidak jelas atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya